Kevin. Senang sekali ketemu lagi hari ini di ibadah online Kingskid bersama Kakak Meli dan Kak Esther. Apa kabar semuanya hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, 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 hore! Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang minggu lamanya Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama kembali Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati kami, urapi kami semua. Biarlah kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman, dari ini
Timotius Timotius 4 4 ayat 4 ayat ayat 12. 12. Jangan seorang pun Bun menganggap menganggap engkau engkau rendah rendah karena karena engkau engkau mudah. mudah. Jadilah teladan Jadilah teladan bagi bagi orang-orang orang-orang percaya percaya dalam dalam perkataanmu, dalam 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 tingkah lakumu, dalam dalam kasih, kasih dalam dalam kesetiaanmu, kesetiaanmu dan dan dalam dalam kesucianmu. kesucianmu. Terima Terima kasih. Yesus berkati. Dadah. 1 Timotius 4 1 Timotius 4 ayat 12. ayat 12. Bunina Jangan seorang pun dengan seorang pun menganggap engkau rendah menanggap engkau rendah karena engkau mudah. karena engkau mudah. Jadilah teladan Jadilah teladan bagi orang-orang percaya bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam cinta datumu, dalam kasihmu, dalam takdirmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. dan dalam kesucianmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman dan kakak-kakak Kids sekarang Grace mau menghafal ayat minggu lalu 1 Timotius 4 ayat 12. Bunyinya, janganlah kamu seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu dan dalam kasihmu dan dalam kesucianmu dan dalam kesucianmu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 bunyinya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 bunyinya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kure semangat. Teman saya merupakan minggu terdapat dari 1 Timotius 12 4 ayat 12 bunyinya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah.
Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, kerjaanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kerjaanmu, dan dalam kesucianmu. Bye-bye, Yesus memberkati. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Shalom, hari ini saya akan menghafal 1 Timotius 4 ayat 12. Bunyinya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman-teman, shalom. Saya akan menghafalkan tugas minggu kemarin yang terdapat pada 1 Timotius 4 ayat 12. Bunyinya, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, dan jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 bunyinya, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkahmu, lalu tingkah lakumu, dalam kasih setiamu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 1 Timotius 4 ayat 12. Bunyinya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. God bless you. Bye. Timotius 4 ayat 12 bunyinya, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang
percaya dalam perkataanmu, dalam tingkahmu, perlakuanmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kakak Amelie, hari ini hari Natal ya? Aduh, saya belum beli baju baru kakak. Kakak Esther, kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus bukan hanya pada saat hari Natal saja, tetapi sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengingat kelahiran Yesus setiap hari dan setiap saat dalam kehidupan kita. Kenapa begitu kakak? Iya, karena Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia untuk kehidupan kita, dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kehidupan kita, dan Dia selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam senang, dalam susah, Dia selalu ada buat kita. Oh, berarti kakak bukan hanya pada saat Natal saja kita menjadi anak yang manis, anak yang baik, tapi harus setiap saat karena Tuhan Yesus sudah ada dalam kehidupan kita. Betul sekali Kakak Esther. Adik-adik, hari ini kita mau mengundang Tuhan Yesus hari dalam hidup kita dan menjadikan Tuhan dan Raja untuk selamanya. Dan kita mau berjanji bersama-sama untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, kami mau mengundang Engkau Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami juga rindu Tuhan. Kami mau berkomitmen, kami mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Bahkan kami mau melakukan kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat 47. Bunyinya, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dihafal dan kirim di nomor di bawah ini. Paling lambat hari
kita sudah selesai, tapi kita tak lupa untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, mengajari kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengasihi Engkau, memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, biarlah kami mau terus belajar, terus mengingat Engkau dalam kehidupan kami, mengasihi Engkau dan melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah di setiap langkah kehidupan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua, bahkan adik-adik di rumah, Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka, biarlah mereka juga menjadi adik-adik yang luar biasa, yang hidup takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus